Dua Kompres Radio, balik lagi bareng gue Rizky Ramadan dan rekan gue Pindah dalam program Gosipin Dosen. Gimana nih kabar orang hari ini? Alhamdulillah baik, masih tetap di rumah aja untuk menjaga agar kenaikan kasus tidak bertambah. Guys, kita Juga nggak boleh keluar ya. Nah, kita mau bahas apa sih nih Karama hari ini? Nah, kita bakal ngebahas salah satu tren nih, yaitu tren K-pop dan tren podcast. Seperti yang kita tahu banyak banget nih orang yang udah ngebuka dan ngejalanin podcast, mulai dari podcast main-main sampai podcast yang soal ngebahas soal ekonomi, soal politik, itu banyak banget bisa kita temuin. Dan satu lagi budaya K-pop nih yang sedang banget melanda di Indonesia, mulai dari K-drama, K-pop, sampai K-fashion-nya nih. Kira-kira bakalan seru nggak ya, Kak Vina ya? Seru banget nih, dengar-dengar juga kita untuk narasumber kali ini nih dosennya tuh dosen yang gaul, modern dan Inian apa ya, ya? Kak. Apa sih kayak udah nggak bisa disebutin lagi deh dengan kegaulan dia nih udah baik, udah cantik, pinter pula. Dan dengar-dengar Wow. katanya dia udah terjun ke dunia Korea nih ya, udah suka-suka Korea. Nah, kalau misalnya kita kepo, kalau kalian kepo nih tentang gimana salah satu dosen ini yaitu sempat mengajar di UPJ, tapi semester-semester awal ya Karama ya, dia Ya, nggak ngajar yang semester-semester awal, nggak dia nggak ngajar-ngajar ngajar yang angkatan atas, level enggak. atas. Nah itu dia, siapa dia? Mbak Nani. Nah kalau kalian Dan, kepo nih ya tentang perjalanan cerita podcast dan dunia Korea Mbak Nani, kita langsung aja yuk Karama simak ayo, let's go. bareng sama Mbak Mbak Nani. Nani. Halo semuanya. Selamat datang Mbak Nani. Halo, Mbak Nani. Halo. Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Mbak. Mbak. Mana nih? Ada apa? Untuk kita nih, judulnya tuh kan Gosipin Dosen. Nah sekarang tuh dosen yang akan kita jadi narasumber itu Mbak Nani nih. Kita akan ngomongin masalah apa nih Karamah? Mau ngomongin masalah podcast ya? Iya nih, Mbak Nani, podcast. Kira-kira saya kan sempat beberapa kali lihat story WhatsApp-nya Mbak Nani ya, Mbak. Apa soal promosiin podcast, bisa diceritain nggak sih Mbak awal podcast itu gimana? Kalau Mbak Nani sendiri. Awal saya punya Ya, akun podcast maksudnya. Oke. ya. Itu tuh kan tahun 2020 ya. Jadi sebetulnya karena pandemi COVID lah ya awalnya. COVID ini bikin saya punya waktu luang lebih banyak ketimbang sebelumnya, begitu. Nah, karena pengalaman saya menjadi seorang radio broadcaster itu 6 tahun dulu gitu. Terus saya tuh punya kerinduan gitu, pengen siaran lagi, tapi gimana caranya gitu kan. Sebetulnya selama perjalanan jadi dosen ini banyak gitu, adalah beberapa tawaran dari ada Light FM waktu itu, terus, dari Mari juga gitu. Cuman saya mikir lagi, bagi waktunya gimana ya? Karena kan kalau siaran radio di institusi yang memang, apa ya, radio konvensional gitu, saya harus datang ke tempatnya, kemudian siaran harus tepat waktu, karena siaran radio tuh kan nggak bisa telat sedetik pun, kayak gitu kan. Belum lagi macet dan lain-lain, terus gimana cara membagi waktu dengan kelas-kelas yang banyak ini gitu. Akhirnya, kayaknya nggak mungkin deh kalau jadi radio broadcaster profesional lagi gitu loh, disambi menjadi dosen gitu kan. Ya udah, sebetulnya saya tahu platform podcast ini dari tahun 2012. Waktu itu saya masih kuliah S2 di UI, ada teman sekelas di UI dia bilang gini, "Nan, kamu kan penyiar radio nih dulunya, bikin podcast yuk," gitu. Cuman karena kesibukan jadi mahasiswa master itu luar biasa waktu itu, terus setelah lulus langsung jadi dosen, nggak kepikiran sama sekali gitu ke podcast. Akhirnya datang pandemi terus saya bilang, "Wah gabut nih, ngapain ya?" Akhirnya ya udah, bikin aja, podcast gitu, nyari-nyari sendiri, ngulik-ngulik sendiri, di mana ya cara bikin podcast-nya itu, website-nya apa, kemudian, distribusinya gimana gitu. Akhirnya adalah satu, pelatihan yang dibikin oleh Siberkreasi, bekerja sama dengan Kemenkominfo.
Itu tentang podcast. Saya ikut tuh batch 1, kemudian ikut kelas masternya juga. Pokoknya saya ikuti semua, berapa jam pelatihan waktu itu, banyak sekali setiap Sabtu Minggu. Jadi weekend saya pelatihan gitu kan. Akhirnya, eee, saya bingung juga nih mau bikin konten apa gitu kan. Kan kalau bikin konten khusus gitu butuh waktu lagi gitu kan, aduh gimana lagi nih gitu kan, pengennya doang tapi nggak punya waktu. Akhirnya saya punya ide untuk mendokumentasikan semua, eee, apa ya, pengalaman saya sharing di webinar kayak gitu, atau mungkin di kelas khusus kayak gitu. Itu, saya minta rekamannya, karena kan kalau webinar gini pakai Zoom ada jejak digitalnya ya, ada rekamannya, terus rekamannya itu saya, olah menjadi satu produk podcast, kayak gitu. Akhirnya saya bukalah, Anchor. Anchor itu kan memang hosting podcast, jadi kita bikin podcast tuh harus di Anchor. Sementara distribusinya tuh banyak, bisa di Anchor-nya sendiri, kemudian di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, banyak banget sebetulnya, kayak gitu. Nah, akhirnya sampai hari ini dari tahun 2020 Juli kalau nggak salah, udah ada 14 episode. Eee, artinya, oh ternyata bisa juga gitu, sempet juga gitu. Karena kan ini nggak nyengajain sih sebetulnya. Jadi semacam daripada dibuang atau gini, motivasinya sebetulnya sederhana, supaya yang denger saya tuh nggak cuman audiens yang sempit, yang sedikit itu, tapi semakin luas lagi gitu. Kenapa enggak gitu kan? Ya udah, submit aja di podcast dan, responnya bagus, ada yang terinspirasi, dia sampai nge-share ulang kayak gitu-gitu. Terus kemarin saya dikontak sama Poltekkes di Semarang. Dia itu bikin lomba podcast nasional, saya jadi jurinya gitu. Terus saya mikir, ya ampun ini kan sesuatu yang awalnya saya tuh nggak kepikir, pokoknya saya nggak expect macem-macem deh gitu kan. Cuma niatnya tuh berbagi aja. Berbagi, terus menyalurkan hobi, itu aja, nggak ada kepikiran macem-macem gitu. Ternyata mahasiswa saya juga yang bimbingan skripsi, ada yang skripsinya tentang podcast, kayak gitu. Oh ternyata ya, semuanya tuh menemukan muaranya, semuanya bermanfaat ternyata. Ya udah, jadi deh Nani Kania The Podcast gitu. Awalnya cuman ini ya Mbak, dari mulai gabut masa pandemi, akhirnya jadi sesuatu yang nggak pernah terpikirkan kayak, wah jadi Iya, juri, Kak. ada cuma Baru tadi pagi saya tanda tangan MOU-nya gitu. Terus saya pikir, apa, ini pro bono gitu ya, ternyata fee-nya lumayan besar gitu. Saya mikir, "Loh, oh ternyata ya udahlah ya, rezeki banget ya Mbak, rezeki gitu." Iya, alhamdulillahnya gitu. ya udah. Jadi berkah juga ya Mbak di tengah pandemi ini. Betul betul, gitu. Terus, ada, follower Instagram saya di anak SMA tadinya, sekarang dia udah, S1, semester awal, angkatan awal gitu. Dia tanya, "Gimana caranya bikin podcast? Saya juga mau bikin podcast." Akhirnya saya Itu juga pertanyaan kita ya. akhirnya saya arahin nih, "Kamu, bukanya Anchor." Karena dia nanya gini, "Saya kok bikin podcast di Spotify nggak bisa?" Karena memang Spotify bukan bukan apa ya, hosting podcast. Dia itu distributor aja. Dia cuma bisa menyiarkan, nggak bisa bikin di situ gitu loh. Terus saya arahin nih, buka websitenya ini, kayak gini. Nanti mungkin kalau sempet saya bikin episode khusus cara bikin podcast step-stepnya gitu. Gitu sih. Diajarin lewat podcast ya Mbak, mengajarkan Mhm, cara berpodcast lewat podcast. iya betul. Menarik, menarik, menarik. Kesibukan Mbak nih selain mungkin ngisi podcast, ngurusin kuliah, ada lagi nggak Mbak? Mungkin yang hobi-hobi Mbak Nani yang sering Mbak Nani lakuin nih sama pandemi, Oh, apa oke. selain podcast? Heeh. Yang pasti sebelum pandemi pun saya melakukan ini, saya tuh pembaca buku yang rakus gitu. Jadi saya baca buku banyak sekali, dari mulai ya buku-buku yang mendukung perkuliahan, kemudian kalau itu kan memang udah kewajiban ya. Di luar itu saya juga baca, natural science juga tentang buku-buku, apa ya, kayak Yuval Noah Harari, Jared Diamond, Richard Dawkins, terus ada juga, apa, yang kemarin tuh The Sixth Extinction yang kayak gitu-gitu. Jadi, saya baca buku itu, kemudian di luar itu saya juga baca novel. Jadi bisa dibilang baca tuh hobi saya yang utama,
Yang kedua saya suka jogging. Saya kan pelari yang baik juga. Saya ikut eventnya UPJ waktu kita belum Oh iya pandemi iya. itu 2 kali loh. Oh iya, RFP ya, Iya, Mbak? iya. Saya Yang ngeliat, pertama Mbak. yang pertama 5 kilo saya ikut. Kemudian yang kedua 10 kilo saya ikut. Mungkin kalau nggak pandemi, kalian kan selalu bikin itu kan tiap tahun. Saya Iya, akan ikut Mbak, Tiap tahun. betul. itu. Betul. Iya, sayangnya itu nggak ini. Jadi ya akhirnya jogging sendiri aja. Terus apalagi ya? Ya gitu kalau iseng ini podcast sama nonton K-drama. Saya suka drama K-drama. Korea. Wah, kita juga nih, Mbak, suka K-drama nih. Apalagi Iya. Iya, sekarang kebetulan drama nih. Suka banget nih, Mbak. lagi nonton apa nih, Mbak? Kalau K-dramanya sekarang saya lagi sekarang. nggak nonton apa-apa. Yang ongoing ya, yang ongoing tuh Hospital Playlist 2. Saya lagi nonton. Itu kan 1 minggu cuma 1 episode ya, bukan 2 episode. Setiap Kamis nanti malam tuh ada. Ya, Itu saya lagi juga nonton sih, Mbak. Terus nggak ada target khusus mau nonton apa-apa gitu, enggak. Jadi saya tuh nontonin K-drama dulu banget tahun 2000, zamannya Endless Love, Full House gitu. Terus nggak nonton sampai akhirnya pandemi, mau Nonton ngapain lagi. nih gitu kan, nggak bisa jalan-jalan. Saya kan seneng kelayapan biasanya. Tapi karena dikerangkeng sama Covid, jadi harus cari hiburan sendiri ya. Udah deh akhirnya nonton K-drama terus saya kaget gitu loh. Kok semaju ini? Drakor kok bagus banget, plotnya bagus, sinematografinya bagus gitu, ceritanya bagus, skripnya juga bagus, aktornya juga, hah? Saya sampai kaget. Saya bilang, wah, saya kecolongan banyak nih. Saya ternyata udah semaju ini, 20 tahun saya tinggalin tuh nggak nonton drama kan. Akhirnya nonton lagi dan kepenasaranan saya itu membawa saya penelitian tentang K-drama sama K-pop di tahun kemarin. Sekarang masih diolah datanya, belum selesai. Dan saya sampai penasaran banget sama Korea, terus saya apply beasiswa S3 ke Korea. Kemarin lolos tahap pertama, minggu terakhir tanggal 30 Juli itu akan diinfo untuk jadwal interview. Mohon doanya ya. Ya, Amin, Mbak. Mbak. Sukses. Ya ampun, saya merinding loh, Mbak, dengar ceritanya, Mbak. Mbak apply ke Korea. Iya, kalau lolos tahun depan, kalau nggak spring, fall semesternya, itu saya udah kuliah di sana. Wow. Gitu. Aduh, dengerin bener-bener merinding. Dari iseng nonton K-drama loh itu. Dari iseng nonton K-drama jadi pengen kuliah di sana. Sebenarnya Korea-Korea juga bisa jadi inspirasi ya, Mbak. Mungkin dari K-dramanya Mbak bisa jadi penelitian, atau mungkin dari segi budayanya atau apapun. Tapi sumpah Mbak, aku bangga banget dengernya. Karena tahun kemarin itu sejak saya mulai nonton K-drama terus saya terkaget-kaget gitu kan, kok sebagus itu. Itu saya sampai membabi buta cari tentang Korea sebanyak-banyaknya. Penelitian, baca, nontonin YouTube-nya dan lain-lain. Terus saya mikir gini, kan akhirnya saya tahu bahwa Korea itu hari kemerdekaannya itu cuma selisih 2 hari sama Indonesia. Jadi mereka tuh merdeka 15 Agustus 45. Kita 17 Agustus 45. Coba selisih 2 hari, terus sekarang mereka negara maju, kita masih berkembang gitu kan. Terus saya dari situ mikir lagi, apa sih yang bikin mereka kayak gitu, secepat itu pergerakannya gitu kan. Oh ternyata sistem pendidikannya seperti ini. Oh ternyata etos kerja mereka begini. Oh ternyata mereka memelihara kebudayaan seperti ini gitu. Dari situ tuh men-trigger saya untuk, wah saya harus sekolah di sana gitu. Langsung ya Mbak. Aduh, pengen tahu Mbak. nih gimana dunia Korea. Langsung aja lah ambil. Ya, ngerasain hidupnya di sana. Karena saya sampai makan makanannya loh. Saya sampai bikin sop kimchi. Saya kalau makan Indomie aja kalau nggak pakai kimchi tuh gimana gitu sekarang. Vibes-nya udah Korea banget ya Mbak. Vibes-nya udah Korea banget ya. Terus ngemilnya sekarang bukan cilok tapi topoki gitu kan. Wah itu. Ya nggak beda jauh ya Mbak, kenyal-kenyal juga. Ya sama kan? aja itu. Bahannya juga sama cilok dan topoki itu kan? Iya betul, sama. Bedanya topoki kan kue beras ya, tepung beras. Kalau cilok itu ada dikasih aci gitu kali ya. Gimana? Apa sagu gitu kan? Iya, sagu. Terus beda sausnya doang. Kalau yang Korea kan lebih asem, kalau kita tuh enggak kayak gitu-gitu sih. Banyak sih, saya jadi suka jajangmyeon, saya jadi
suka jige, Emang apa explore gitu ya Mbak, dari iya, mungkin dari heeh segi heeh, gitu. makanannya, atau mungkin dari K-dramanya, atau mungkin nanti Mbak, ini masuk ke terjun dunia fashion-nya nih, soalnya juga Heeh, karena sekarang tuh kayak banyak banget nggak sih Mbak orang-orang ya mungkin milenial gini tuh kayak ngikutin fashion trendnya Iya, Korea gitu. ngikutin fashion oh trend. iya, heeh heeh. Tapi, menurut saya bagus sih ya, karena gini, katanya di Korea itu, oke kalau secara, fisik gitu nggak rupawan, mereka tuh biasa aja gitu, kayak orang kita. Tapi mereka tuh keren-keren, cakep-cakep karena bajunya bagus-bagus, terus mereka make up-nya bagus gitu. Jadi kelihatannya ya kece gitu, meskipun aslinya sebetulnya nggak ganteng, nggak cantik, tapi karena, dirawat, kemudian di make up, terus fashion-nya juga di, update terus gitu, jadinya keren-keren gitu. Jadi anak muda di sana tuh cakep-cakep gitu. Mendukung juga ya Apa Mbak. heeh, jadinya saya sih ngelihatnya positif ya anak muda kita, orang Indonesia kalau apa ya, jadi merawat kulit kayak gitu kan, skincare Oh, apa bener bener. istilahnya glowing, glowing itu kan dari sana awalnya gitu kan. Jadi pada, sadar sama penampilan dirinya, jadi pada, olahraga karena pengen badannya bagus kayak gitu-gitu. Terus, bajunya diperbaiki kayak gitu-gitu. Saya juga kebawa sih, saya jadi ngumpulin blazer kayak gitu, gara-gara nontonin Startup Iya, itu heeh, iya saya bener jadi bener. kalau ke kampus saya pakai blazer kayak gitu. Terus kemarin nonton Law School kan, jadi beli Hmm. jaketnya juga, hoodie hoodie Law School. Udah ini ya Mbak, Wow, bener-bener kayak, kalau dari atas ini wow, kayak keren deh. Wow, beli aja langsung gitu. Iya, beli aja langsung gitu, heeh. udah aja Terus langsung. kan karena pandemi pengen banget sebetulnya main ke Korea gitu, tapi kan nggak Wah, mungkin. iya. Yang memungkinkan, bikin kita bisa ke sana tuh ya sekolah gitu. Kalau sekolah di sana itu bisa dibuka tetap, buat visa Ya, pelajar betul, bisa, betul. gitu. Jadinya ya udah deh, saya sampai, saya juga mikir panjang sih soal apakah worth it gitu kuliah di Iya, sana. Terus kan doktoral itu kuliah S3 itu kan nggak main-main ya, tingkat iya betul. kesulitannya. Gitu, apa saya sanggup gitu. Makanya sekarang juga, waktu malam hari gitu, saya mulai belajar bahasanya karena meskipun nanti kuliahnya tuh sebenarnya 50-50 English dan Korean, tapi tetap kan, untuk sehari-hari gitu, orang sana kan sama kayak orang Indonesia, nggak bicara bahasa Inggris gitu. Jadi Yes, iya saya harus betul. bisa bahasanya. Jadi sekarang tuh lagi struggling banget belajar bahasanya. Susah ya Mbak, karena Tapi mungkin bahasanya itu kayak Jepang, Cina gitu, yang iya, ya Mhm ribet gitu. mhm yang mhm. banyak juga Tapi huruf-hurufnya kan ya. iya betul, heeh. Tapi yang saya tahu, saya udah bisa bacanya, kan ada, eee, 11 huruf vokal sama 14 konsonan, itu saya udah bisa baca. Tapi saya belum bisa tahu artinya semua, nulis juga saya belum bisa. Jadi, ya pelan-pelan gitu, pasti bisa nanti, yang penting fokus. Yang penting belajar-belajar dulu nih ya, Mbak, Iya ya. iya, Soalnya betul betul. saya memang beberapa konten apa ya, konten kreator di TikTok tuh ada yang emang dia tuh seorang pelajar di Korea, jadi dia sering cerita soal struggle dia di Korea tuh kayak gimana. Dan Mhm terlebih lagi beberapa yang saya ikutin tuh seorang muslim, jadi dia bilang kayak struggle nyari makanan yang halal buat dia, mhm. struggle nyari, baju yang cocok buat dipakai karena musim-musim itu Iya. ada banyak banget kan. Ada 4 musim, iya betul. Konten tentang Korea tuh banyak banget, karena memang Korea tuh lagi jadi sorotan dunia gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu Korean Wave gitu. Apalagi sekarang gara-gara Covid tuh mengakselerasi orang yang kayak saya kan, nggak nonton K-drama sebelumnya, jadi nonton gitu. Terus jadi makan makanannya gara-gara ngiler ngeliatin drama gitu kan. Ramyeon itu kayaknya gimana gitu sekarang kalau seminggu nggak makan ramyeon tuh gimana kayak gitu. Jadi, eee, termasuk itu ya, saya pengen belajar, kok mereka bisa sih negara sekecil itu gitu, cuma 50 juta penduduk loh mereka, nggak kayak kita yang terus nggak kayak kita yang seluas ini, 17.000 pulau, banyak banget keanekaragaman budaya, kemudian flora fauna. Mereka tuh miskin kalau dari sisi sumber daya alam sama kultur ya. Tapi kok bisa semasif itu gitu, seluruh dunia tahu, bahkan orang sekarang semua berlomba-lomba pengen belajar bahasanya, pengen ngerti budayanya. Jadi saya pengen pelajari tuh kenapa sih ada kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah hingga
bisa menjadikan Korean Wave tuh jadi salah satu kiblat anak muda sekarang. Nggak cuma di Indonesia, ya, tapi juga di banyak sekali negara. Di benua Amerika iya nguasain, di Jepang bahkan Korea kan dijajah Jepang ya. Tapi sekarang Jepangnya tuh kepincut banget sama produk budayanya mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa membalikkan sejarah gitu kan. Yang dulu kita dijajah, sekarang Jepangnya yang dijajah secara ini soft power gitu sama Korea gitu sih. Kan keren banget gitu. Jadi makanya saya penasaran banget pengen belajar ke sana. Kayaknya udah nggak kepikir negara lain untuk S3 Korea aja gitu. Langsung Mbak, langsung Korea nih ya pilih. Langsung. Emang bener sih itu salah satu impian saya juga sih sebenarnya Mbak. Kan Belajar dari sekarang, kumpulin sertifikat keaktifan di organisasi, IPK-nya yang bagus, terus belajar bahasanya, beasiswa ke Korea tuh banyak banget. Ada Global Korea Scholarship, ini yang saya apply itu Posko Asia Fellowship. Jadi kemarin yang lolos tuh ada 140 orang, dan nanti yang lolos banget bener-bener sampai final tuh cuma 30 orang se-Asia, bukan se-Indonesia. Jadi kompetitif banget, makanya saya tuh, aduh ini lolos enggak. Tapi ya udahlah, iya do the best aja gitu. Karena kita kan cuma bisa berbuat itu kan gitu. Kalau masalah diterima enggaknya ya tergantung mereka nanti gitu sih. Waiting Mbak, waiting. Waiting. Iya. Oh, udah lama banget nih nggak ketemu Mbak Nani, udah nggak belajar sama Mbak Nani, tiba-tiba pas kita udah ngobrol sama Nani, bener-bener kaget banget sih berita-berita. Iya Mbak. Mau kuliah di Korea, udah mulai terjun Korea, menarik banget Mbak. Aku dengernya kayak, wah demi apa, kayak kaget gitu Mbak. Tapi menarik sih Mbak, bener-bener terinspirasi juga kayak Mbak Nani tuh. Iya terinspirasi. Bukan karena dunia Korea tuh cuman happy-happy aja atau apa, bisa jadi sesuatu yang positif juga kan buat Mbak gitu kan, kayak dari segi kehidupan orang Koreanya, mungkin dari segi sistem sekolahnya, terus Mbak Nani jadi terinspirasi langsung aja lah kuliah di sana. Menarik banget Mbak. Sebetulnya ini juga didorong sama mahasiswa ya. Jadi banyak mahasiswa saya tuh yang skripsinya tuh tentang video klip Korea, terus serial drama Korea kayak gitu, film Korea. Terus saya bilang, emang kenapa sih sama Korea gitu? Terus saya merasa kalau saya juga nggak mengikuti gitu, itu akan ketinggalan gitu loh. Saya nggak akan memahami apa yang dimaksud oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi ya saya harus tahu juga. Tapi setelah tahu ternyata ya itu mahasiswa saya juga tiba-tiba ngomongnya gitu. Perasaan kemarin baru bilang ini deh, baru nonton tuh dari tahun 2020 kok sekarang udah mau sekolah di sana sih. Nggak tahu deh. Iya, saya emang kalau punya keinginan tuh dikejar gitu kalau saya tuh gitu. Difokusin gitu. Ngeprint sumber belajarnya, dijilitin satu-satu, beli bukunya kayak gitu, belajar sendiri. Mungkin juga besok kalau udah dinyatakan lolos nih wawancara, saya juga harus ambil kelas private-nya yang langsung native sama orang Koreanya biar cepet gitu belajarnya, biar nanti tahun depan di sana udah bisa ngikutin kuliahnya gitu. Semoga sukses Mbak nantinya. Ya amin, doain ya. Aku pengen banget soalnya. Aku denger aja tuh ngerasa kayak aduh, dengerin aja. Jadi saya juga semakin semangat nih buat kuliahnya. Iya dong, harus S2 aja dulu kan, kalian lulus S1, apply beasiswa S2, dan beasiswa S2 ke Korea tuh banyak, ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta, ada yang dari beasiswa profesor. Tingkat kompetisinya ada yang se-Indonesia, ada yang se-Asia. Yang saya ikutin ini se-Asia nih sekarang. Gitu. Wow. Udah main-main ya, Ram. Langsung se-Asia nih Mbak Nani. Se-Asia nih Mbak. Makanya ini banget kepikiran banget gitu, ya ampun takut nggak bisa ngasih yang terbaik saat interview, takut nggak lolos karena pengen banget. Terus udah mikirnya macam-macam, terus nanti kalau lolos bisa enggak ngikutin kuliahnya karena bahasanya baru belajar banget, nggak kayak bahasa Inggris yang kita belajar dari TK gitu kan. Korea saya baru tahu kemarin loh istilahnya. Saya baru belajar kemarin gitu tiba-tiba. Ya udahlah, semoga bisa. Karena kan sekarang sumber belajar dari mana aja ya, banyak banget. Tinggal kitanya aja.
Tuh guys, jangan lupa buat dicontoh kalau punya mimpi tuh harus dikejar, jangan cuma mimpi doang ya Mbak, tapi harus ada perwujudannya. Iya dong. Karena apa ya, hal-hal yang baik, yang positif ketika kita lakukan, meskipun di awal kita nggak expect apa-apa, itu akan ketemu manfaatnya buat diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Contoh sederhananya tadi cerita saya tentang podcast. Emang saya mikir macam-macam tentang podcast itu enggak kan, cuman saya pengen siaran lagi, terus saya pengen berbagi. Tiba-tiba bermanfaat untuk banyak sekali orang, buat pendengar pastinya tuh udah 803 orang loh podcast saya. Kan nggak nyangka kan? Heeh, terus pendengarnya ada yang nggak cuma dari Indonesia, ada Inggris, ada juga Australia, tapi saya menduga gini, kan kontennya masih bahasa Indonesia, mungkin itu maksudnya orang-orang Indonesia, tapi mereka di sana, kayak gitu. Apa, diaspora ya istilahnya, diaspora Indonesia yang di sana. Ada Amerika, ada Inggris, ada Australia, saya bilang, "Ini siapa yang dengerin?" Gitu. Tapi ya udahlah ya, yang penting saya nggak aneh-aneh gitu, terus, ini bisa ada manfaatnya buat orang-orang yang dengar. Jadi gitu cara nge-boost-nya juga adalah dengan kalau habis, submit episode, itu dibikinin posternya terus di-share, apakah di WA status atau di IG story kayak gitu-gitu, atau di IG feed, biar orang tahu gitu kan. Karena kita kalau bikin apa-apa terus orang nggak tahu, buat apa gitu, percuma kan, gitu. Kita ngeblog, oh harus ada yang baca lah gitu, kita bikin podcast harus ada yang dengerin, kalau bikin YouTube harus ada yang nontonin, gitu. Berawal dari ya Hobi lah coba-coba ya, jadi dari coba-coba. hobi jadi extra langsung. Iya, gitu. Patut dicontoh nih guys, kayak gini biar kalian juga menemukan hobinya. Siapa tahu yang tadinya di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, menemuin hobinya yang suka podcast, suka nulis, suka bikin YouTube, bikin konten sendiri, jadi punya manfaat sendiri buat orang lain, kan nggak ada yang tahu. Jadi produktif terus kitanya Jadi juga jadi produktif. sehat. Jadi nggak apa ya, nggak meratapi nasib gitu loh. Oh kita sedih banget ya, nggak bisa jalan-jalan lagi, kuliah online terus gitu. Jadi nggak lari ke situ karena energinya dicurahkan untuk yang lain gitu, untuk yang lebih bermanfaat. Tapi Mbak Dani Gitu. kangen banget ya sih Mbak ngajar offline. Offline tentu saja karena jauh ya, saya sulit mengukur efektivitas belajar online gitu. Kadang kayak kita nggak bisa maksa mahasiswa untuk on cam gitu karena segala macam lah kendalanya, apakah kuotanya terbatas lah atau jaringannya memang nggak bagus. Jadinya ya saya jadi nggak tahu nih, sebenarnya mahasiswa saya tuh lagi nyimak kuliah saya apalagi tidur dia gitu, gitu kan. Jadinya cuma bisa dilihat saat ujian aja gitu, sehari-hari kita nggak bisa mengukur secara pasti gitu. Sebetulnya nyampe nggak ya pesan saya, kayak gitu. Beda banget sih offline sama online, karena memang kekuatan kita apalagi di komunikasi kan ada nonverbal juga yang menguatkan komunikasi verbal, itu kurang dapet kalau, online gitu, harus offline. Tapi mau bagaimana lagi, hidup harus terus berlanjut, kelas-kelas harus terus jalan. Ini juga Mbak Bias minta saya ngisi lagi untuk di PTIK semester 1 untuk semester depan. Saya udah ampun-ampun juga, "Ayo dong Mbak, ayo dong Mbak." Saya udah, "Mbak, aku nih lagi prepare buat S3 loh, ayo dong Mbak, please please please." Kemarin sempet tuh 1 semester kan saya mau off gitu ya, karena persiapan berkas dan lain-lain. Ternyata nggak 1 semester, setelah UTS diminta nge-handle kelas, komunikasi media baru juga kan, karena dosen yang sebelumnya katanya udah enggak lagi. Jadinya ya saya belum pernah putus sebetulnya sama UPJ, terus gitu. Masih terus ya Mbak, masih ngajar Masih terus walaupun nih ya Mbak, sebenarnya ada hal walaupun yang masih harus dikerjain. Ya nih Iya, lama udah banyak banget kan kita iya bahas banyak banget pertanyaan ini. ceritanya. Udah, aduh menarik banget pokoknya. Sebenarnya masih pengen banget nih ngobrol banyak sama Mbak Nani, cuman karena keterbatasan waktu juga Keterbatasan waktu. mungkin takut Mbak Nani juga ada urusan lain. Terakhir nih Mbak, pesan buat
para pengajar di luar sama mahasiswa-mahasiswa apa nih di masa pandemi supaya mungkin lebih semangat lagi biar nggak malas-malasan di rumah. Oke, untuk, teman-teman pengajar, kolega saya berarti ya, para dosen gitu, kita apa ya, melalui ini sama-sama, kita sama-sama, merasa tentunya merindukan kelas offline gitu kan, sentuhan yang lebih pasti lagi ke anak didik. Tapi, apa boleh buat, saat ini yang bisa dilakukan ya seperti ini. Banyak cara untuk bisa meraih mereka dengan salah satunya, saya melakukan itu dengan podcast kayak gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian buat teman-teman mahasiswa tetap semangat karena, jangan jangan gini, jangan biarkan Covid ini merenggut energi muda kalian gitu. Dulu 2020 saya dengar WHO bilang bahwa Covid ini akan berlangsung 10 tahun dan kita baru melewatinya, 2 tahunan gitu kan, masih panjang gitu. Hidup harus terus berlanjut, jangan sampai karena Covid ini terus kita malah, rebahan kayak gitu ya, banyak meratapi nasib gitu. Kalau, itu yang terjadi, umur kan terus jalan ya, waktu terus terus berjalan gitu, kita nggak ngapa-ngapain aja, waktu jalan terus gitu. Nah itu makanya yang tadi saya maksud, jangan sampai Covid ini merenggut energi muda kalian gitu. Salurkan energi mudanya ke hal-hal yang positif mulai dari, apa yang kalian sukai, yang kalian minati. Nggak usah yang besar-besar mikir macem-macem, nanti gimana, terus, diterima apa enggak ya sama publik, kalau saya bikin konten kira-kira, nanti dijulitin netizen nggak ya? Aduh nggak usah mikir kayak gitu dulu. Bikin dulu ya, wujudkan gitu. Terus, konsisten dan nanti akan ketemu manfaatnya, muaranya. Saya belum lama bikin podcast, tapi manfaatnya udah sedemikian, di luar ekspektasi saya, kayak gitu. Jadi, itu juga bisa banget kalian lakukan. Apalagi anak muda zaman sekarang, kalian anak S1 ilmu komunikasi apalagi ya, punya bekal mengambil gambar yang bagus, ngerekam video, ngedit video. Saya kan dulu enggak gitu, saya kan S1-nya ekonomi gitu, terus hijrah ke komunikasi karena ada bekal jadi penyiar radio. Jadi saya nggak bisa ngedit video gitu, tapi saya jadinya belajar karena mengajar itu gitu, untuk yang ya misalkan campaign di PR dan lain-lain kayak gitu. Kalian harusnya bisa lebih expert dari saya, kemudian, kalian juga digital native itu yang penting gitu ya. Saya lahir kan, nggak ada internet, tapi kalian lahir tuh udah mainan gadget, harusnya lebih bisa megang lagi, bisa mengendalikan gitu. Media baru ini memanfaatkannya untuk diri kalian sendiri, orang sekitar, dan lebih jauh lagi nanti buat orang banyak yang itu nggak kita sangka-sangka di awal gitu. Jadi bikin aja dulu, mulai aja dulu gitu ya. Tetap semangat, Semangat, fighting. fighting. Oke Mbak, Oke, makasih Oke banyak Mbak, nih makasih atas banyak ya Mbak waktunya. Nani atas waktunya. sama-sama. Terima kasih, Tetap sukses sehat terus ya. ya Mbak. Ya, sampai jumpa lagi Mbak. Sama-sama, Oke, sehat selalu bye. semuanya. Dadah. Amin. Dadah. Dadah. Dadah Mbak.